Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari ini ketemu lagi dengan adik-adik.
kayak Mima masih ada yang tiduran tuh. Wah, adik-adik ingat ya, selama ibadah jangan ada yang makan, minum, ataupun tiduran karena ada hadirat Tuhan di sini. Yuk, biar kita semangat semua bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, hari ini aku siap memuji dan menyembah-Mu. Aku siap menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik tahu gak sih kalau Senin sampai hari ini Tuhan Yesus selalu bersama kita. Yuk kita memuji nama Tuhan. Tepuk tangan semua. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Bisa kan? Yuk kita muji Tuhan lagi-lagi ya. Semuanya tepuk tangan dulu. Haleluya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Pasti semua bisa ya. Yuk, Senin, Selasa. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafas, setiap nafasku Engkau siapa? Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap
Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebat, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia siapa? Dia paling aku cinta. Yesus paling ku cinta. Yesus paling aku cinta. Beri kemuliaan Tuhan. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Kita udah nari-nari, lompat-lompat buat Tuhan. Saatnya kita mau duduk diam, kita mau sembah Dia. Kita juga mau dengar firman Tuhan. Yuk, kasih sikap yang terbaik. Lipat tangannya, lipat kakinya. Adik-adik boleh duduk, boleh berdiri. Bebas ya. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik
sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan bisa bertumbuh, berbuah Tuhan. Tuhan, berkati juga kakak yang akan menyampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo, shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan ya. Hari ini Kak Tanti akan membawakan firman untuk adik-adik tentang satu pemuda yang sangat berani dan satu raksasa yang dikalahkan oleh si pemuda ini. Ada yang tahu adik-adik siapa? Ya, benar, tentang Daud dan Goliat. Pembacaan firman kita hari ini terambil dari 1 Samuel 17. Nah, adik-adik tahu nggak sih siapa ya si Daud dan Goliat ini? Si Daud ini adalah seorang anak muda yang diurapi oleh Tuhan pada masa mudanya untuk menjadi raja. Nah, dan si Daud ini ia adalah seorang gembala yang tugasnya menggembalakan domba-dombanya. Ia adalah pemuda yang takut akan Tuhan dan sangat pemberani. Nah, si Goliat ini adalah seorang bangsa Filistin, seorang raksasa yang memakai senjata dari tembaga, baju perang dari tembaga. Nah, kisah mereka bermula dari ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin di suatu tempat. Ayah dari si Daud ini meminta tolong sama si Daud untuk membawakan bahan-bahan makanan untuk kakak-kakak si Daud, karena kakak-kakak Daud adalah tentara-tentara bangsa Israel. Ketika si Daud datang ke tempat perang itu, adik-adik tahu nggak? Si Daud ini melihat satu sosok yang besar, si raksasa ini, si Goliat yang sedang mengolok-olok bangsa Israel. Dan ketika sedang mengolok-olok bangsa Israel, si Goliat ini juga mengolok-olok Tuhan Allah. Wow, adik-adik tahu nggak reaksi dari si Daud ketika melihat itu? Ia sangat marah, ia nggak suka karena si Goliat ini mengolok-olok Tuhan Allah. Dia adalah seorang pemuda yang pemberani. Ketika ia melihat itu, ia menawarkan dirinya kepada Raja Saul untuk mengalahkan si Goliat ini. Ketika ia menghadap ke Raja Saul dan dia meminta izin, adik-adik tahu nggak si Raja Saul ini langsung memberi izin apa enggak ya? Karena kan si Daud ini badannya masih kecil, dia adalah pemuda yang nggak punya skill dalam perang. Tapi ketika Raja Saul melihat Daud, wah, dia sangat dia percaya Tuhan akan menyertai Daud. Karena si Daud ini adalah anak yang pemberani, yang masa mudanya selalu dalam Tuhan. Nah, ketika itu si Raja Saul ini memberi bekal sama Daud. Ia memberi pakaian perang, ia memberi baju perlengkapan perang. Tapi ketika Daud memakai ini, adik-adik tahu nggak? Ia keberatan karena ia masih muda, ia nggak cocok memakai semua itu. Lalu dilepaskanlah semuanya itu dan ia hanya memakai baju biasa, tapi ia percaya ketika ia membawa ketapel dan membawa batu, ia dapat mengalahkan si Goliat ini karena Tuhan menyertainya. Nah, harinya tiba ketika ia akan berperang. Lalu ketika si Goliat melihat, wah, si bangsa Israel ini memberikan Daud untuk melawan dia. Wah, dia melihat Daud, dia menertawakannya dan mengolok-oloknya karena dia melihat Daud sangat kecil, sangat tidak pantas, tidak sebanding dengan dia. Tapi Daud ketika melihat Goliat, adik-adik tahu nggak? Ia sama sekali nggak takut, malah ia berlari ke Goliat. Lalu ia mengambil ketapelnya, mengayunkan batunya sambil berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Seketika itu juga batu yang diayunkan Daud mengenai dahi Goliat dan Goliat langsung jatuh dan mati. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Ketika bangsa Filistin melihat apa yang dilakukan oleh Goliat, apa yang dilakukan oleh Daud, wah, ia ketakutan. Mereka sangat ketakutan dan mereka berlari. Nah,
bangsa Filistin kalah dan tentara Israel langsung maju menyerang mereka. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, pengurapan dari Tuhan nyata membuat Daud dan tentara-tentara Israel dapat mengalahkan si raksasa dan dapat mengalahkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, rema yang dapat kita ambil dari firman Tuhan hari ini adalah adik-adik harus percaya kita punya kekuatan dan kita pasti akan menang dari dosa karena ada kuasa dan pengurapan dari Tuhan. Walaupun adik-adik masih muda, tapi adik-adik harus percaya dan yakin kalau Tuhan akan memakai adik-adik untuk membela kebenaran. Jadi jangan pernah takut atau malu ya untuk berbuat baik dan benar. Adik-adik juga harus rajin membaca Alkitab dan juga berdoa setiap hari supaya firman Tuhan itu selalu ada dan baru buat kita ya adik-adik. Percaya kuasa dan pengurapan dari Tuhan akan selalu ada buat kita. Apalagi kalau kita ibadah hari Minggu seperti ini, harus duduk yang manis ya adik-adik. Nah, tetap percaya dan semangat kalau Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Oke adik-adik, terima kasih. Sekian firman dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bulan Oktober. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi adik-adik, Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dihafalkan ya adik-adik. Shalom adik-adik. Senang sekali Kak Vivi bisa ketemu sama adik-adik. Wah, tadi bagaimana ibadahnya? Ngikutin dari awal kan? Adik-adik sudah memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita bikin kreativitas yuk. Ya, bahan-bahannya mudah kok. Ada kertas buffalo, origami berbagai warna ya, kemudian double tip, lem, gunting, bolpen ya. Kita mulai ya. Pertama, kertas buffalo kita lipat 2 ya, seperti ini ya. Kemudian kita bikin cetakan tangan kita, tangan kiri. Ditempel seperti ini ya, supaya tidak terputus. Kita buat pola tangan, jangan terlalu dibuka tangannya. Ya, kita ambil bolpen, kita bikin pola tangan kita. Pasti tangan adik-adik lebih bagus dari tangan Kak Vivi. Ya, kemudian kita bikin seperti ini ya, kita sambung. Seperti ini, kita gunting. Oh ya, dalam menggunakan gunting seperti biasa, hati-hati juga untuk adik-adik toddler, juga dalam pengawasan papa mama atau dengan kakak ya. Ya, ini agak muter-muter sedikit sesuai bentuk jari. Ya, sedikit lagi selesai. Tinggal bagian yang terakhir. Ya. Oke ya. Setelah ini kita buka. Wah, seperti ini. Kemudian kertas origami juga kita lipat 2 untuk membuat pola hati supaya langsung banyak nih. Kita bikin lipat sekali ya. Pola hatinya jangan terlalu kecil ya adik-adik. Seperti ini. Kita bikin gampang ya, setengahnya seperti itu. Ya, seperti ini adik-adik. Udah adik-adik gunting.
nanti sisa dari kertas yang buat gunting hati ini jangan langsung dibuang, karena kita bisa bikin untuk hiasan, menghias pola tangan yang kita akan buat. Ya, seperti ini ya. Kamu ngomong, Kavi mau buat apa ya? Kita akan buat praying hand card. Nanti kita akan membuat nama-nama teman kita yang akan kita doakan di dalam kertas bagian putih origami kita, dan di depannya kita tulis aja in the name of Jesus atau God loves you, atau bisa kasih ayat-ayat yang adik-adik ingat ya dalam berdoa. Kemudian satu persatu adik-adik taruh tengahnya, taruh double tip ya, di double tip di tengahnya adik-adik tempel untuk melekatkan, atau kalau adik-adik punya staples juga bisa, lem juga bisa, tapi kalau lem kayaknya kurang kenceng ya, jadi nanti sini kemudian adik-adik buka lalu ditempel berurut ya. Nah, sudah nempel ya, pastikan di tengah-tengah. Kemudian adik-adik dilipat lagi. Sekarang siapkan pita. Kemudian tadi yang seperti Kak Vivi bilang, apa namanya tuh, yang kecil-kecil digunting untuk menghias bagian atas jari-jari ya. Nah, ini Kak Vivi sudah nempel. Oke ya. Jangan lupa ya, bagian sini adik-adik tulis nanti nama-nama yang adik-adik ingin doakan. Dan jangan lupa juga di tengah adik-adik tuliskan amin dalam nama Yesus, seperti itu. Nah, terakhir kita ambil pita, kita ikat. Jadi nanti ketika kita memerlukan, kalau pita pakai lem seperti ini ya, sedikit saja supaya tidak terlalu, yang penting dia tidak lepas pitanya. Seperti ini, tempel, kemudian belakangnya juga. Nah, adik-adik langsung bisa mengikat. Kemudian dibentuk pita. Nanti begitu adik-adik ingin membuka praying hand card-nya, tinggal dibuka pitanya. Kalau enggak, ya tutup. Ya, seperti ini kira-kira. Ya, Kavi juga sudah buat sebelumnya. Pitanya bisa macam-macam, tali juga bisa, hiasannya juga bisa lebih kreatif lagi untuk adik-adik, sehingga praying hand card-nya bisa lebih menarik. Demikian adik-adik untuk kreativitas minggu ini. Dicoba ya. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Indri. Waktunya Lewi Kids News. News yang pertama, ayo adik-adik absensi ya di kolom deskripsi. Yang rajin absen akan dapat hadiah loh di hari Natal. Wah, semangat ya. News yang kedua, adik-adik yuk join ibadah Cool Kids. Yang belum join, ini daftar Cool Kids yang ada di Lewi Kids. News yang ketiga, adik-adik, ayo semangat baca Alkitab. Kita ada grupnya loh. Yang mau join bisa hubungi nomor berikut ini. News yang keempat, ayo adik-adik semangat untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa scan barcode berikut ini.
adik-adik bisa dibantu oleh mama papa ya untuk melakukan persembahan. Sekian news dari Kak Indri. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan kasih sayang-Mu hingga pada hari ini Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dalam ibadah Lewi Kids Online ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya ibadah ini dalam pujian penyembahan kami, dalam firman yang telah kami dengarkan, itu bisa menjadi kekuatan buat kami setiap harinya. Berkatilah juga Tuhan Yesus untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Sekarang Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka dalam sekolah mereka, dalam kegiatan mereka setiap hari. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan. Berkati juga keluarga adik-adik semua Tuhan, buat mama, papa, oma, opa, keluarga besar mereka juga Tuhan, biarlah selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Begitu pula juga Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja kami, gereja Lewi. Tuhan memberkati agar kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan kami percaya Tuhan akan menyertai dan ada pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, selalu dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati pimpinan kami, presiden kami, dan sampai jajarannya Tuhan, agar selalu dalam penyertaan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, mereka selalu mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setiamu. Kami percaya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita semua angkat tangan untuk menerima berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa ya join lagi di ibadah Lewi Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.